Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan kasih 5 tips buat teman-teman yang belum tahu. Jadi supaya mempermudah dalam proses pengerjaan sebuah project. Oke, baik teman-teman. Jadi untuk select similar object ini adalah kita bisa memilih objek ya berdasarkan kategori, misalkan kesamaan warna, efek dan lain-lain. Tapi memilihnya itu bukan kita pilih satu seperti ini, kemudian kalian tahan shift ya. Ini lama ya kalau milih kayak gini. Tapi yang aku maksud adalah kita bisa memilih beberapa objek ataupun banyak objek dengan sekali atau dua kali klik saja. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan saya mau memilih warna pink ya. Ini saya pilih pertama ya, saya pilih dulu. Kemudian kalian pergi ke icon sini, ada namanya select similar objects. Jadi kalau saya klik ya, maka secara otomatis warna yang kita seleksi pertama atau warna pink itu akan terseleksi semua. Jadi kalau saya geser seperti ini udah terseleksi semua. Begitu juga dengan warna biru. Jadi caranya adalah kalian pilih pertama ya warna biru, selanjutnya kalian pergi ke select similar object, klik, maka secara otomatis warna biru akan terpilih semuanya. Oke, untuk reverse stroke and color, di sini kita bisa akses di bagian sini ya. Ini ada tanda panah ya, swipe fill and stroke. Jadi kalau saya klik maka dia akan berubah menjadi stroke. Kalau saya klik lagi dia akan berubah menjadi fill. Nah, cara cepatnya adalah kalian bisa tekan Shift plus X di keyboard ya. Jadi kalau saya pilih, kemudian saya tekan Shift plus X di keyboard, maka secara otomatis akan ke swipe ya, ke reverse gitu. Oke, kemudian untuk tipe drawing ini atau tipe menggambar ya. Di sini kalau misalkan saya buat satu objek seperti ini, kemudian kalau kita perhatikan di bagian bawah toolbox, di sini ada 3 icon ya. Yang biasa kita pakai adalah drawing normal atau draw normal. Kemudian di sebelahnya itu ada namanya draw behind, dan yang sebelahnya lagi ada namanya draw inside. Oke, draw normal yang biasa kita pakai adalah kita membuat objek ya. Nah, objek tersebut atau objek yang kita buat itu berada di atas objek selanjutnya gitu. Jadi dia akan bertumpuk terus di atas. Jadi kalau misalkan kita buka layarnya di sini ya, objek pertama, objek kedua, objek ketiga. Jadi terus akan bertambah ke atas layarnya. Misalkan saya buat satu objek lagi deh di sini. Nah, dia akan terus bertambah ke atas. Biarpun kita buat di sini ya, dia akan terus bertambah ke atas. Ini namanya drawing normal yang biasa kita pakai. Ada juga namanya draw behind. Jadi draw behind ini kebalikan dari draw normal ya, di mana draw behind ini adalah ketika kita membuat objek, maka dia akan bertambah ke bawah. Ya, perhatikan di bagian layar, ketika misalkan saya buat objek seperti ini, maka objek yang kita buat akan bertambah terus ke bawah ya. Seperti ini. Dia akan bertambah ke bawah. Sedangkan objek yang warna biru, dia tetap di atas ya. Padahal dia objek pertama gitu. Selanjutnya ada namanya draw behind. Jadi draw behind ini adalah logikanya sama seperti masking. Jadi cara menggunakannya, pertama kita aktifkan objeknya. Kemudian di sini udah nyala ya, tinggal kita klik. Maka secara otomatis ya, kalau kalian perhatikan di bagian kotak sini itu ada garis putus-putus. Ya, yang artinya adalah kita udah siap untuk menggunakan si draw inside. Jadi caranya adalah kalian gambar aja di bagian sini, terserah ya. Oh sorry, ini warnanya sama ya, kita harus rubah dulu. Nah seperti ini. Jadi objek ya yang keluar dari si kotak biru itu nggak akan kelihatan. Jadi misalkan saya buat objek di sini, itu nggak akan kelihatan ya. Jadi kalau saya buat objek di sini baru kelihatan. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman, cara menambahkan palet warna di Adobe Illustrator. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu dan ada yang juga belum tahu ya.
Jadi biasanya kalau kita menambahkan sebuah palet warna di Adobe Illustrator, itu kita menggunakan namanya panel swatches ya. Jadi untuk memunculkan panel swatches, kalian pergi ke window, kemudian cari ke bawah, dan ini dia swatches, kita klik. Nah, ketika sudah muncul panel swatches, selanjutnya kita akan memasukkan warna ini. Ya, caranya adalah kalian drag semua. Jadi kalau kalian udah siapkan warna, kalian drag semua. Selanjutnya kalian tekan icon new color group. Klik. Kemudian di sini ada pop-up window baru. Kalian bisa tuliskan namanya, misalkan skin. Kemudian kalian bisa centang convert process to global atau kosongkan nggak apa-apa ya, atau uncheck. Setelah itu kalian klik OK. Nah, maka secara otomatis di sini akan ditambahkan satu buah color group ya, yang udah dalam satu folder gitu, dengan nama skin. Selanjutnya kita bisa hapus warna yang tidak kita gunakan seperti ini. Tahan Shift, kemudian kalian bisa delete. Yes. Ini kita delete aja. Nah, jika sudah seperti ini, supaya tampilannya sedikit lebih besar, kalian bisa pencet icon ini ya. Kemudian ke bawah, di sini kalian pilih yang medium. Nah, jadi lebih besar. Oke. Jika sudah seperti ini, kalau misalkan kalian close programnya atau tutup Adobe Illustratornya, maka ketika kalian buka lagi, palet ini akan hilang. Kenapa? Karena kita belum shape ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan ketika sudah buat panel seperti ini, one palette, tapi pas kalian buka Adobe Illustratornya tiba-tiba hilang gitu ya. Jadi caranya adalah kita harus shape dulu. Cara nge-shape-nya yaitu kita pergi ke sini lagi, kalian klik, kemudian ke bawah. Ya, di sini ada namanya Shape Swatch Library as AZ. Kalian klik. Kemudian kalian beri nama, misalkan test ya, test palette. Oke, saya kasih nama test palette dengan tipe AZ ya, Swatch Exchange File. Kalian klik save. Nah, oke. Jika sudah di save seperti ini, misalkan kita buat satu dokumen baru lagi. Di sini kalian klik OK. Nah, perhatikan di bagian swatches di sini udah berubah menjadi default lagi. Jadi palet yang kita buat tadi itu hilang ya. Nah, sekarang untuk memunculkannya adalah kalian pergi ke sini ya. Di swatch library menu kalian klik, kemudian ke bawah ada user defined dan cari di sana. Nah, ini dia test palette ya yang tadi. Ketika saya klik, nah ini dia paletnya. Jadi sudah berhasil ya. Biarpun kalian tutup programnya, kemudian buka lagi, nanti kalau misalkan nggak muncul, kalian bisa cari di sini ya. User defined, kemudian cari paletnya. Jadi untuk tracking sama leading ini kita bisa akses di bagian karakter, properti sini. Kalian klik, kemudian kalian ini masukkan angkanya. Nah, seperti ini. Ini tracking ya. Kemudian kalau misalkan mau leading di bagian atas sini, set the leading. Jadi mengatur jarak antara baris ya, per baris. Tapi kalau ini mengatur jarak antara huruf atau karakter. Jadi kita defaultkan dulu misalkan seperti ini. Nah, cara cepatnya adalah kita bisa sebentar saya mau munculkan propertinya. Kalian bisa pencet Ctrl T di keyboard, maka akan muncul. Oke, perhatikan di bagian sini ya, kita akan set untuk trackingnya. Jadi untuk tracking ini kita akan pakai shortcut, yaitu Alt plus tanda panah kanan. Seperti ini. Ini untuk tracking ya. Atau untuk memperdekat antara huruf, yaitu tanda panah kiri pada keyboard. Jadi biar lebih cepat gitu ya. Nah, kemudian untuk shortcut leading yaitu tanda panah atas sama bawah.
Jadi jangan lupa pencet Alt kemudian tanda panah atas. Kemudian kalau mau menambahkan jaraknya yaitu tanda panah bawah. Alt plus tanda panah bawah. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.